Oke, anak-anak kelas 4, sebelum lanjut, apakah kalian masih semangat? Harus dong, tentunya masih semangat kan? Oke, coba kita tepuk semangat dulu ayo. Yang seperti Bapak hadirin seperti biasa. Ayo tepuk semangat. 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 Oke, mantap. Semoga kalian terus semangat ya. Nah, bagaimanapun keadaannya kita harus semangat belajar demi menggapai cita-cita kita. Oke, pada pembelajaran PK Kadere ini Bapak sampaikan ya tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama tentang memahami makna salat duha. Kemudian yang kedua memahami manfaat salat duha. Yang ketiga memahami ketentuan salat duha. Yang keempat memahami tata cara salat duha. Dan yang kelima mempraktekkan salat duha. Oke. Baiklah anak-anak, yang pertama-tama kita membahas tentang pengertian salat duha. Nah, apa itu salat duha? Apa artian? Apakah kalian sudah tahu? Nah, di sini apa itu pengertian salat duha? Sudah Bapak terangkan ya di sini. Salat duha itu merupakan salah satu sholat sunnah yang dilaksanakan pada waktu duha atau pagi hari ya anak-anak, ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbit matahari hingga menjelang zuhur. Artinya salat duha itu dikerjakan di waktu pagi hari sampai menjelang zuhur. Nah, kalau zuhur telah tiba berarti salat duhanya tidak bisa dilaksanakan lagi. Kemudian salat duha baik dilaksanakan di awal waktu maupun di akhir waktu, dan pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan salat fardu qada umumnya, dan dilakukan minimal 2 rakaat. Nah, oke. Jelaskan, jadi salat duha itu dilakukan bisa di awal waktu ataupun di akhir waktu. Maksudnya di akhir waktu itu sebelum zuhur ya. Kalau sudah masuk waktu zuhur berarti waktu salat duhanya sudah habis. Oke, tadi kalian sudah mengetahui apa itu pengertian salat duha. Sekarang kita mengetahui apa itu manfaat salat duha. Nah, berikut penjelasannya. Berikut penjelasan mendalam mengenai beberapa manfaat dari salat duha dalam Islam, yaitu pertama, apa anak? Nah, coba lihat ini ya. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Pasti ya, kalau kita mengerjakan sholat duha, tentunya kita ingat dengan Allah. Berarti kita dekat dengan Allah. Kemudian yang kedua, menghapuskan dosa. Nah, setiap manusia pasti punya dosa. Kalian, bapak, ibu, pasti punya dosa. Nah, salah satu cara untuk menghapus dosa bagaimana? Nah, tentunya dengan berbuat baik atau melakukan amalan-amalan. Salah satunya dengan mengerjakan salat duha. Dan salat duha ini merupakan amalan yang disunahkan kepada kita ya. Nah, gitu ya. Kemudian seterusnya, apa itu manfaat salat duha? Mendapatkan pahala. Pasti anak-anak, kalau kita mengerjakan kebaikan, pasti mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat duha merupakan kan baik untuk dikerjakan, pastinya akan dapat Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salat duha ini penting untuk dilaksanakan karena hukumnya juga sunnah. Seterusnya, manfaat salat duha yaitu menghindari kesulitan. Setiap manusia tentunya pasti punya masalah. Tentunya pasti punya kesulitan. Pasti pernah menghadapi kesulitan. Jadi manfaatnya dengan salat duha, mungkin Allah nanti
menghindari kesulitan-kesulitan kita, menghindarkan kesulitan-kesulitan kita. Seterusnya, manfaat salat duha yaitu meningkatkan rezeki. Nah, rezeki yang halal tentunya. Kalau kita bersyukur, insya Allah rezeki kita akan ditambah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satunya dengan mengerjakan salat duha. Insya Allah rezeki kita akan meningkat. Kemudian yang terakhir, menenangkan hati. Nah, insya Allah dengan melaksanakan salat duha, hati kita akan tenang. Karena kita dekat dengan Allah. Nah, salah satunya kan dengan salat duha, berarti kita ingat dengan Allah. Insya Allah, Allah kan menenangkan hati kita. Oke. Kemudian, kapan waktu salat duha? Ayo kapan? Nah, untuk melaksanakan salat duha, tentunya kita harus waktu. Kapan dikerjakan? Apakah itu pagi, siang, sore, atau malam? Nah, di sini dijelaskan mulai salat duha itu matahari naik 1 tombak atau 20 menit setelah matahari terbit atau 12 menit setelah matahari terbit. Nah, ini ada perbedaan pendapat ya. Kalian bisa pakai yang mana aja. Penting 20 menit setelah matahari terbit atau 12 menit setelah matahari terbit. Kemudian kapan selesainya? Selesainya itu 15 menit sebelum waktu zuhur atau 10 menit sebelum masuk zuhur. Artinya sebelum zuhur 10 menit atau 15 menit kita sudah tidak bisa melaksanakan sholat duha. Lanjut ya. Kemudian kita akan membahas tata cara sholat duha. Bagaimana tata cara sholat duha? Tentunya tidak jauh berbeda dengan sholat biasanya. Berikut adalah langkah-langkah dalam melaksanakan sholat duha. Yang pertama, pastinya apa yo? Pertama pastinya niat. Niatnya seperti apa? Nanti Bapak jelaskan. Nanti di selanjutnya ada Bapak jelaskan ya. Yang kedua, takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar seperti biasa ya. Kemudian yang ketiga, membaca doa iftitah. Kalian tentunya sudah hafalkan doa iftitah. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, membaca surah pendek setelah Al-Fatihah. Semisal surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, atau surah lainnya. Nah, untuk surah ini, kalau yang lebih update itu surah Wasyamsi wal duha sama surah Ad-Duha. Cuma kalau tidak hafal, cukup yang ini saja. Kemudian yang selanjutnya rukuk. Seperti biasa, mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Habis rukuk, apa yo? Ya, tidak. Oke, tadi habis iktidal, berarti selanjutnya sujud ya. Seperti biasa. Di sujud, duduk antara dua sujud. Kemudian sujud kedua. Terus bangun untuk rakaat berikutnya. Rakaat kedua ya anak-anak. Nah, seperti biasa. Rakaat kedua nanti habis itu tasyahud akhir. Kemudian membaca salawat setelah tasyahud. Dan terakhir salat. Intinya pengerjaannya seperti salat biasa, seperti salat wajib biasanya, dari niat sampai salat. Tapi untuk salat duha ini cukup 2 rakaat. 2 rakaat dikerjakannya. Kalau mau mengerjakan 4 rakaat bisa juga. Nah, di sini kita cukup belajarnya pengerjaan yang 2 rakaat dulu. Nah, oke, anak-anak di sini Bapak ada bacaan niat salat duha.
Nah, seperti apa bacaan niat sholat duha? Di sini bacaan sholat duha yaitu usolli sunnatul duha rak'ataini lillahi ta'ala. Artinya, aku niat melakukan sholat sunnah duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, jadi bacaan ini dihafal ya anak-anak, bacaan niat sholat duha. Kalau untuk sholat fardu berbeda ya, niatnya berbeda. Nah, jadi untuk sholat duha, niatnya seperti ini. Nah, dihafal ya. Nah, kemudian setelah selesai mengerjakan sholat duha, yang pastinya kita tidak lupa untuk berdoa tentunya ya. Doanya seperti apa? Nah, di sini doa setelah sholat duha. Di sini ya Bapak jelaskan. Nah, seperti ini doanya. Nah, bagaimana kalau tidak hafal? Kalau kalian tidak hafal, bisa doa dengan cara kalian sendiri. Misalnya doa dengan berbahasa Indonesia tidak apa-apa. Tapi kalau untuk doa salat duha itu yang seperti ini. Kalau bisa yang seperti ini ya. Kalau bisa ini dihafal, dihafalkan. Tapi kalau nggak bisa, bisa dengan bantuan buku juga bisa. Dia bisa salat duha, berdoa ke bukunya. Nah, itu ya. Nah, karena doa itu pasti bagus tentunya. Kalau kita mau minta apa kepada Allah, kita harus berdoa. Nah, supaya doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sudah Bapak jelaskan di materi video hari ini tentang sholat duha dari pengertian, waktu pelaksanaan, manfaat, niat, dan sebagainya. Nah, di sini Bapak ada pertanyaan. Jadi, tugas kalian menjawab pertanyaan ini. Nah, ada 5 pertanyaan. Yang pertama, pengertian sholat duha. Kapan waktu sholat duha? Sebutkan 3 manfaat sholat duha. Tuliskan niat sholat duha. Dan yang terakhir, bagaimana perasaanmu setelah melaksanakan sholat duha? Jelaskan. Nah, nanti tugasnya bisa kalian catat di buku tulis dan dijawab. Habis itu dipoto, dikirim lewat WA pribadi Bapak. Atau di grup kita kelas 4 ya anak-anak. Jelas ya? Oke. Nah, demikianlah tadi materi jadi pembelajaran kita pada hari ini tentang sholat duha. Semoga apa yang Pak sampaikan bisa kalian pahami dan kalian kerjakan. Jangan lupa untuk tetap semangat untuk belajar dimanapun kita berada. Oke? Jangan lupa untuk berdoa selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hidup kita selalu berkah. Oke? Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.